Jangan mencari kesaktian. Jangan mencari apa yang kamu inginkan, lalu kamu letakkan di dalam diri kamu. Letakkanlah di luar, agar tidak memenuhi ruang hatimu. Taruh di luar semua, agar tidak ada kemelekatan. Segala sesuatu yang berbentuk duniawi, jangan kamu taruh di dalam diri kamu sendiri. Duniawi itu bukan hanya sebatas harta benda. Contoh, pengakuan diri kamu, iri, dendam, hasut, benci, itu kan sifat duniawi. Itu harus kamu lepas semuanya. Langkah awal yang perlu kamu perhatikan, yaitu kesadaran bahwa apa yang ada itu adalah bukan milikmu. Jadi ketika itu hilang, kamu tidak akan merasakan kehilangan. Semua itu berawal dari rasa takut. Ketika sudah ada rasa takut, lalu kemudian ada keinginan. Awal dari penderitaan adalah keinginan. Camkan itu. Saya itu heran dengan Simba. Kenapa ya? Selalu ngerti banyak hal. Emang Simba selalu ngerti banyak hal? Iya, contohnya Simba itu bisa menjangkau masa yang akan datang, masa yang akan terjadi. Dan Simba pun bisa melihat masa lalu. Maksudnya gimana sih? Melihat masa lalu, melihat masa depan, maksudnya gimana? Maksudnya Simba itu bisa melihat masa yang akan terjadi, Mbah. Dan Simba sendiri kan bisa melihat masa lalu, entah di peradaban apa. Simba itu selalu ngerti. Nah kan tinggal ngomong ya. Orang cuma ngomong aja kok. Dan itu pun terbukti, Mbah. Maksudnya terbukti gimana? Waktu itu Simba pernah mengatakan akan terjadi kapal yang tenggelam, dan itu sudah terbukti. Satu. Terus yang kemarin itu Simba mengatakan bahwa akan ada banyak pejabat yang linglung, dan ini pun sudah terbukti, Mbah. Itu kan ngepasin lah. Bukan maksudnya apa namanya ya, Simba itu mengatakan seperti itu, Simba melihat itu bukan. Itu kan ngepasin lah. Simba kan bilang tadi asal ngomong. Lah Berarti, ya ngepasin aja kan. berarti omongan Simba sakral dong. Sakral gimana maksudnya? Soalnya apa yang Simba katakan itu memang terjadi, Mbah. Lah ya kan udah seperti tadi Simba bilang, itu kan ngepasin. Hanya ngepasin aja. Ngepasin gimana, Mbah? Kan itu kan belum terjadi, Mbah. Kalau misalkan ada orang kecelakaan saya lihat dan saya kabarkan ke teman saya, itu kan ngepasin. Kalau itu kan Simba kan memang sesuatu itu belum terjadi dan Simba sudah mengetahui. Lagian kamu kok percaya sama Simba sih ya? Orang Simba itu ngawur kok. Hanya ngepasin ya. Banyak orang yang ngawur-ngawur seperti itu ya. Mama orang gila ngomong-ngomong terus di apa tuk-tukan gitu. Kalau orang Jawa bilang dikait-kaitkan. Ngepasin sama Simba. Ngepasin aja. Tapi ngepasinnya itu benar-benar terjadi ya? Apa jangan-jangan Simba orang sakti ya? Simba orang sakti. Kan sudah pernah saya bilang sama kamu, untuk apa mencari kesaktian? Lah terus kalau Simba sakti, apa yang Simba
larang ke kamu, malah Simba sendiri mencari kesaktian kalau gitu dong. Ya, Simba itu biasa-biasa, hanya bisa ngomong aja, hanya bisa ngomong. Udah gitu doang sih, nggak ada kelebihan apa-apa. Kelebihannya hanya bisa ngomong, udah gitu doang. Ya walaupun Simba selalu ngawur, tapi saya merasa di dekat Simba itu seperti di surga, Mbak. Ini lagi. Maksudnya gimana ini? Iya, maksudnya nyaman seperti halnya di surga. Apakah Simba pemilik surga ya, kapling ya? Gini, tentang surga ya. Surga itu kan apa? Rasa. Simba bukan pemilik surga, tapi Simba itu berusaha untuk selalu nyaman, damai, dan berpikiran yang positif, biar hati tentram. Itulah yang Simba kejar selama ini. Simba kan bisa seperti itu, dalam artian ngomong asal ceplos, tapi memang benar-benar kejadian. Apalagi ada seseorang yang menyakiti Simba, ya pasti Simba itu tidak bakal bisa tersakiti mungkin. Lah kok nggak bisa tersakiti? Kenapa itu? Karena Simba sendiri kan selalu bisa memposisikan diri ya, Mbak. Akhirnya seseorang itu mungkin kesulitan menyerang Simba. Nyerang yang gimana maksudnya? Ya seperti halnya santet lah, pastinya kan Simba dalam artian membuat video-video konten-konten, mungkin kan banyak orang yang tidak menyukai, bahkan bisa menyerang Simba. Nyerang yang bagaimana maksudnya? Yang Santet gitu. bahasa itunya kan disantet. Lagian orang mau nyantet Simba itu keperluannya apa? Orang Simba nggak punya apa-apa kok mau disantet, kecuali Simba itu punya apa? Punya ilmu, punya kesaktian, punya wawasan yang luas. Akhirnya orang iri, dengki, dan lain sebagainya ingin menjatuhkan Simba, ya kan? Nah, Simba nggak punya apa-apa, kemampuan juga nggak ada. Gunanya apa? Yang mau disantet apanya? Ya mungkin seseorang tersebut iri ataupun gimana ya, Mbak. Ya mungkin banyak orang yang penasaran dengan Simba, dalam artian ingin mengetes Simba, seberapa nih kemampuannya nih. Jadi pernah memang ya, ada satu kejadian, pernah ya, ada Simba melihat sesuatu yang mana sesuatu itu kiriman dari orang, mungkin ingin ngetes Simba atau apa ya. Ketika itu datang kayak bola api, tapi wujudnya itu kepala ya, tapi itu bentuknya itu seperti kepala, tapi kepala api gitu, datang ke Simba. Terus Simba ngeliatin, dia balik lagi, nggak mungkin ngeliat Simba nggak punya apa-apa, ngapain gitu ya, orang lemah gini kok masa mau diserang gitu ya. Hanya balik, dan itu balik mencolok ke orang yang ngirim. Sangar. Lah iya, lah mau diserang apanya? Cembama nih, saya mau nyerang kamu karena kamu punya ilmu kebal, saya serang, berarti kan saya serang itu kebalnya kan. Terus kalau sama Simba mau nyerang apanya? Kebal juga nggak ada, kesaktian juga nggak punya, yang mau diserang apanya? Terus maksudnya itu Simba nggak punya apa-apa, gimana itu, Mbak? Kamu polos banget ya jadi Simba itu ilmu juga nggak punya. Bagaimana orang akan menyerang ilmunya Simba atau iri sama Simba? Ya,
Kan udah Simbah jelaskan, Simbah itu paling ahli ngomong, Hmm. pandai bicara. Karena apa? Lidahnya nggak bertulang. Tapi apa yang disampaikan Simba itu di video-video apakah bukan ilmu, Mbah? Ya, berarti kan hanya ada ilmu bisa ngomong aja sih ya sebenarnya ya. Dan begini ya, Simbah memang sama sekali tidak ada kemampuan karena yang pesan orang tua Simbah sendiri kan begini, jangan mencari kesaktian, jangan mencari apa yang kamu inginkan lalu kamu letakkan di dalam diri kamu, letakkanlah di luar agar tidak memenuhi ruang hatimu ya. Taruh di luar semua agar tidak ada kemelekatan. Itulah pesan orang tua. Jadi walaupun ya itu Simbah mencari pengetahuan itu memang tidak ada yang tersimpan di dalam diri Simbah, nggak ada. Orang mau nyari ke Simbah mama ada ilmunya apa, yang nggak ada apa-apanya, kosong karena nggak ada apa-apanya memang. Bisa dijelaskan lebih detail nggak, Mbak, mengenai tadi apa kemelekatan? Mengenai kemelekatan satu contoh ya, berarti umpama kamu yang kemelekatan itu kan melekat karena ada media ya. Umpama kamu punya warna-warni, beberapa warna cat umpama, bagaimana akan dicat ketika kamu tidak ada media? Kamu punya cat banyak ini, mau ngecat harus ada medianya kan ya. Iya. Sedangkan di dalam diri Simbah itu medianya tidak ada. Berarti media kemelekatan terhadap segala sesuatu, Mbak, entah itu iri dengki, entah itu harta, entah itu istri, seperti itu, Mbak. Bagaimana itu sih, Mbak? Intinya begini ya, segala sesuatu yang berbentuk duniawi jangan kamu taruh di dalam diri kamu sendiri. Duniawi itu bukan hanya sebatas harta benda. Duniawi itu apa yang terjadi ketika kamu hidup seperti ini. Contoh, pengakuan diri kamu, iri, dendam, hasut, benci, itu kan sifat duniawi. Itu harus kamu lepas semuanya. Ketika lepas, maka hanya ada media. Nah, yang tadi itu ibarat warna-warni itu yang kayak iri dengki itu kan warna ya. Itu kamu kikis semua. Berarti kan tinggal media. Ya. Media tadi sendiri itu sebenarnya bening. Ketika ini sudah lepas semua, maka ini bening jadinya. Ketika bening, maka orang melihat tidak akan nampak. Paham? Yang dimaksud media itu apakah jiwa, Mbak? Ini kalau saya terangkan lebih jauh ya, mungkin kamu juga akan bingung. Yang terpenting pesan Simbah seperti ini kan terlalu dalam ya. Pesan Simbah, langkah awal dulu saja yang kamu harus kejar. Langkah awal dulu aja. Bagaimana kamu akan sampai ke suatu tempat kalau tanpa ada langkah? Berarti langkah awal yang perlu kamu perhatikan yaitu kesadaran bahwa apa yang ada itu adalah bukan milikmu. Jadi
Ketika itu hilang, kamu tidak akan merasakan kehilangan. Ya. Berarti itu kan suatu hal yang saya miliki, Mbak. Contoh misal saya mempunyai motor, itu kan sesuatu hal yang saya miliki, mempunyai istri. Karena kalau misalkan untuk menghilangkan kemelekatan sombong, iri, dengki itu harus gimana, Mbak? Itu kan sebenarnya hanya rasa takut aja kan. Semuanya global, pokok kalau di global hanya karena rasa takut. Kamu takut tidak dihargai, akhirnya menampakkan diri. Kamu takut tidak punya apa-apa, akhirnya jadi iri. Kamu takut dan lain. Intinya global itu satu. Hilangkan rasa takut. Udah, itu aja ya. Takut terhadap segala sesuatu ya, Mbak. Intinya hilangkan rasa takut. Itu takut itu bukan hanya karena takut hantu atau takut nggak punya uang, bukan hanya itu saja. Semua itu berawal dari rasa takut. Ketika sudah ada rasa takut, lalu kemudian ada keinginan. Nah, keinginan itu termasuk duniawi apa bukan, Mbak? Ya duniawi. Nah, kalau misalkan saya berkeinginan untuk mempelajari hal-hal spiritual, itu apakah bisa dibedakan? Jadi gini ya, manusiawi. Kalau kamu punya keinginan itu manusiawi, tapi keinginan itu harus kamu bisa kendalikan. Ya. Maksudnya jangan terlalu menggebu atau gimana, Mbak? Intinya jangan segala sesuatunya jangan berlebihan. Nanti akan memberatkan diri kamu sendiri. Karena apa? Awal dari penderitaan adalah keinginan. Camkan itu. Iya, Mbak. Ya. Kunci supaya tidak mudah disantet berarti menghilangkan kemelekatan seperti Simba ya. Karena mau disantet apanya? Karena orang nyantet itu biasanya ada keirian atau kebencian. Andai kan orang benci sama Simba, itu hal yang wajar. Tapi ada tapinya, ya. Andai kan orang yang benci tadi mau nyantet Simba seumpama, tentu kan nyuruh rewang atau apa. Rewangnya datang, ya. Wah, orang lemah begitu kok masih masa mau dilawan. Ibaratnya orang lemah kok mau dilawan, menang ya enggak tersohor. Kalah ya percuma, aja balik. Nah itu kan kenapa balik malah yang disakitin pemiliknya, Mbak? Ya itu kan hanya omongan Simba aja, padahal kan apa yang enggak gitu juga ya. Kamu kok apa yang Simba sampaikan kok ditelan mentah-mentah juga ya. Berarti orang-orang yang seperti itu, Mbak, yang suka menyantet ataupun klinik itu biasanya supranatural, Mbak? Ya bisa juga dikatakan begitu. Karena kalau spiritual itu pada dasarnya kan berkaitan dengan ketuhanan. Masa ketuhanan mau dicampurin dengan hal-hal yang kotor ya. Udah gitu aja dulu ya. Ya sudah, Mbak.